4 pemain keturunan yang ditolak Sintayong dan batal bela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sintayong sudah menemukan striker tajam yang hebat dari Liga 1 Indonesia yang sudah mencetak 10 gol dari 10 pertandingan. Gol Hoki Caraka masuk kandidat terbaik di Piala Asia U20 2023. Simak video selengkapnya sebagai berikut. 4 pemain keturunan yang ditolak Sintayong dan batal bela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Max Christopher. Ya, Max Christopher sempat menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U19 yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U19 2022 pada medio Juni 2022. Saat itu Sintayong ingin melihat lebih jauh kualitas pemain Willem II U21 itu sebelum diproses naturalisasinya. Sayangnya Max Christopher bermain di bawah standar. Ia dinilai tidak lebih baik ketimbang fullback kiri timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022, Michael Tata. Kai Boham. Ya, Kai Boham begitu antusias saat tahu dipanggil Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U19. Karena itu kesempatan ini tidak disia-siakan bek Almere City U21 saat berlatih di Jakarta. Sayangnya pemain yang biasa mentas di posisi bek tengah ini belum menarik perhatian Sintayong. Alhasil Kai Boham batal dinaturalisasi dan kini masih berkarir di Belanda. Jim Kroenke. Ya, Jim Kroenke datang ke Indonesia bersama dengan Max Christopher dan Kai Boham. Awalnya penyerang Vitesse Arnhem U21 ini diharapkan menjadi solusi buruknya lini depan timnas Indonesia U20. Namun Jim Kroenke gagal tampil impresif di hadapan Sintayong. Akibatnya Jim Kroenke batal dinaturalisasi. Lain halnya seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hapner yang proses naturalisasinya tengah berjalan. Zico Sore. Ya, Zico Sore mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Spanyol. Ia pun mentas sebagai starter saat timnas Indonesia U20 tumbang 1-2 dari kontestan Piala Dunia U20 2023, timnas Slovakia U20. Saat itu Sintayong lebih tertarik memboyong Rafael Struijk hingga Zico Sore diabaikan. Namun pencoretan itu sepertinya menjadi momentum kebangkitan penyerang 20 tahun tersebut. Pada Januari 2023, Zico Sore pindah klub dari PEC Zwolle U21 ke Willem U21. Bersama Willem U21, Zico Sore mengemas 4 gol hanya dari 6 pertandingan saja. Alhasil baru-baru ini Zico Sore bermain bersama tim senior Willem U21 di laga tidak resmi. Sintayong sudah menemukan striker hebat timnas Indonesia. Ya, Ramadan Sananta membuka peluang jadi salah satu pemain yang dipanggil di FIFA Matchday timnas Indonesia. Masih berusia 20 tahun, dia sukses jadi mesin gol bagi PSM Makassar hingga menjadi top skor. Dari 19 penampilan, pemain yang berposisi sebagai penyerang ini sudah mencatatkan 10 gol di Liga 1 2022-2023. Pada laga PSM melawan Persikabo 1973, Sanadan sukses mencetak gol ke-10 di Liga 1. Gol ini berasal dari tendangan penalti setelah pemain tim Laskar Pajajaran dinilai wasit melakukan handsball di kotak penalti. Hasilnya Sananta yang jadi eksekutor mengirim bola ke sisi kiri dan gagal diantisipasi oleh kiper Teddy Setiawan. Mencatatkan 10 gol, Ramadan Sananta jadi salah satu penyerang lokal yang paling produktif di Liga 1. Catatan gol ini setara dengan penyerang Persib Bandung Ciro Alves. Selain Sananta, penyerang naturalisasi skuad Garuda yakni Ilyas Pasojevic kembali bersaing di daftar top skor Liga 1. Pemain asal klub Bali United ini sudah mencetak 21 gol dan berada di peringkat ketiga. Sementara di peringkat pertama ada David Da Silva yang mengoleksi 26 gol. Penampilan konsisten Ramadan Sananta di Liga kemungkinan besar jadi pertimbangan Sintayong
Apalagi skuad Garuda akan tampil di ajang FIFA Matchday pada 20 hingga 28 Maret mendatang. Sananta sejauh ini sudah meraih 3 caps bersama timnas Indonesia. Duet Sananta dan Spaso bisa jadi opsi untuk jadi tumpuan karena penampilan keduanya pemain tersebut di Liga sangat-sangat bagus. Sebelumnya lini serang selalu menjadi masalah untuk skuad Garuda. Selain Sananta masih ada Sadil Ramdhani yang jadi top skor sementara Liga Super Malaysia 2023 dengan 3 golnya. Dengan usia yang masih 20 tahun, Ramadan Sananta juga bisa turun di SEA Games 2023. Saat ini masih diadakan seleksi yang dipimpin langsung oleh pelatih Indra Syafri. Pemusatan latihan TC untuk laga ini sudah digelar dalam 2 tahap yakni pada 1-8 Maret dan 10-16 Maret. Untuk pemain Liga 1 yang tampil reguler di klub masih belum mendapatkan panggilan di TC ini. Gol Hoki Caraka masuk kandidat terbaik di Piala Asia U20. Ya, penyerang timnas Indonesia U20 Hoki Caraka masuk daftar kandidat pencetak gol terbaik di fase grup Piala Asia U20 2023. Sebanyak 55 gol tercipta dari 24 pertandingan yang berlangsung di fase grup. Salah satu gol yang tercipta itu dilesakkan oleh Hoki Caraka. Pemain PSS Sleman itu mencetak gol saat timnas Indonesia U20 melawan Suriah pada laga kedua grup A Piala Asia U20 2023 di Stadion Lokomotif. Gol yang dijaringkan Hoki membantu timnas Indonesia U20 menang tipis 1-0. Hoki membobol gawang Suriah lewat cara yang mengesankan. Saat laga berjalan 35 menit, pemain jebolan Garuda Select itu lebih dulu melewati satu pemain lawan lewat skema serangan balik yang diakhiri dengan tembakan kaki kiri seperti roket yang mengarah ke sudut kanan gawang tanpa mampu dibendung kiper Suriah hingga jaring gawang hampir robek. Ya, Hoki akan bersaing dengan 7 nama lain yang juga mencetak gol ciamik di babak penyisihan grup. Ketujuh nama itu yakni Abos Bek, Uzbekistan, Sung Jin Young, Korea Selatan, Naoki Kumata, Jepang, Said Sakarizan, Iran, dan Rafael Borges Rodriguez, Australia. Penentuan siapa pemenang pencetak gol terbaik di fase grup Piala Asia U20 2023 akan ditentukan melalui mekanisme voting. Voting ini telah berlangsung dan akan berakhir pada Minggu 12 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hoki sendiri tidak memiliki kesempatan lagi untuk mencetak gol-gol berkelas di ajang ini karena timnas Indonesia U20 telah tersingkir. Tim Garuda Nusantara kalah bersaing dengan Uzbekistan dan Irak yang menyegel 2 tiket ke babak perempat final Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 hanya kalah head to head dari Irak meski sama-sama mengoleksi 4 poin. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.